Ini gambar kamu pernah diusir dari Amsterdam. Ini dikirim dari Jakarta. Balik lagi ditahan setengah hari di airport, dikirim lagi naik pesawat ke Bangkok, dipenjara di bawah tanah di Bangkok. Masih mau ucap saya? Ngapain? Tak ada untungnya. Bagus kalian jadi ustadz yang biasa-biasa. Jangan luar biasa macam saya. Ini berat, biar aku aja. Gak sanggup kalian. Susah. Kalau ada satu orang masuk dalam dua asnaf sebagai amil dan juga sebagai miskin, apakah dia dapat dua bagian zakat atau tetap satu saja? Kalau lembaganya besar, Basnas Kabupaten membagi berdasarkan asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Basnas membagi berdasarkan asnaf. 8 asnaf. Kalau lembaganya kecil, masjid kita, mushola kita, mushola Nurul Ilmi, dapat beras 100 kilo. Dapat beras 100 kilo. Dapat beras 100 kilo, dihitung berapa asnaf yang ada. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir. Tak ada income sama sekali. Laki mati, anak tak ada sebatang kara, tak ada kerja, fakir. 2. Ada gajinya 500.000 sebulan, kebutuhan standar 2 juta, miskin. Fakir, miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dia yang mengutip, dia yang menimbang, dia yang membagi. Dia yang mengutip, dia menimbang, dia distribusi. Amil. Fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf. Wa fir riqab. Inna masyarakat fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Gharib, orang yang diulang. Wa fi sabilillah, orang yang perang. Wa ibnis sabil, putus belanja. Ternyata setelah dihitung, yang ada di masjid itu cuma fakir, miskin, amil. Mu'alaf tak ada, hutang tak ada, fisabilillah tak ada, ibnis sabil tak ada, riqab tak ada. Hanya 3. Terkumpul beras 100 kilo. Asnaf yang ada 3. Apakah dibagi per asnaf atau per kepala? Pakai metode pertama, dibagi per asnaf. Fakir 10 orang, miskin 20 orang, amil 2 orang. Beras dibagi 3, karena bagi 3 asnaf. 33 kilo, 33 kilo, 33 kilo. 2 orang ini dapat 33 kilo. Yang ini 20 orang dapat 33 kilo. Tak bisa dibagi per asnaf. Jelas? Lembaga yang kecil tidak bisa membagi per asnaf. Lalu dibagi macam mana? Per kepala. Fakir 10, miskin 20, amil 2 orang. Bagi per kepala 32. Berarti berapa orang? Berapa? 100 kilo bagi 32. 3 kilo. Tak juga bisa. Kenapa?
tukang kutip, tukang timbang, tukang masuk kresek, tukang bagi 3 kilo. Maka untuk lembaga yang kecil tidak bisa pakai asnaf, tidak bisa pakai kepala. Lalu pakai apa? Wa amruhum syura bainahum musyawarah. Duduk bersama alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, libatkan Satpol PP, Babin Kamtibmas, Babinsa. Cocoknya, sesuainya untuk amil ini berapa? Amil ini kalau kita tengok udah seminggu nih dia itu aja kerja dia, sampai belum beli baju hari raya lagi. Saking kan sibuknya ngurus. Jadi cocoknya berapa? Ini cuma 100 kilo ada ini. 10 kilo cocok lah. Oke, 10 kilo, 10 kilo, tinggal 80 kilo. Nah, barulah dibagi ke fakir. Tak bisa pakai asnaf, tak bisa pakai kepala. Yang terjadi di masyarakat dibagi pakai kepala. Bapak ini memang kepalanya 1, anaknya 10. Sama-sama fakir. Yang ini 1. Dia sama bininya. Bagi satu orang 5 kilo. 10 kilo. Yang ini anaknya 7. 80 kilo. Berkelahi. Kau kenapa 80? Anakku banyak. Kau salah. Kau kenapa tak beranak banyak? Dibagi per asnaf. Ada satu asnaf yang cuma 2-3 orang. Maka dalam hal yang kecil tidak bisa pakai asnaf, tidak bisa pakai per kepala, tapi diputuskan berdasarkan syura wa amruhum syura bainahum. Itulah yang terjadi di masjid surau langgar musola yang kecil-kecil. Ini nanti pasti banyak terjadi konflik di ujung-ujung Ramadan. Itu solusinya. Apa yang di bawah ini bisa termasuk fisabilillah? Santri pondok pesantren, guru mengaji, ustadz dai, pembangunan masjid. Apakah itu bisa masuk fisabilillah? Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab nomor 2 mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat mazhab Hambali. Keempat mazhab ini sepakat bahwa fisabilillah itu adalah perang. Beli kuda, beli tombak, baju besi, beli tameng, beli panah. Lain dari fisabilillah, tak bisa. Lain dari untuk perang, tak bisa. Untuk santri, tak bisa. Untuk guru ngaji, tak bisa. Untuk da'i, tak bisa. Untuk pembangunan masjid, tak bisa. Fisabilillah hanya untuk perang. Fisabilillah. Menurut 4 mazhab. Menurut Imam Ar-Razi, meninggal 606. Kata Imam Ar-Razi, ini masjid, ini kampung. Di antara kampung dengan masjid ini sungai. Datang banjir bandang, putus jembatan. Maka duit asnaf fisabilillah bisa dipakai untuk membuat jembatan. Karena membuat jembatan juga fisabilillah. Karena kalau tak ada jembatan, maka tak hidup masjid. Itulah yang dipakai orang sekarang dalil. Ustadz dapat, santri dapat, guru ngaji dapat, masjid dapat. Berdalil kepada pendapat Imam Al-Razi. Jelas? Jelas atau tidak jelas? Saya ulang sekali. 4 mazhab sepakat fisabilillah hanya untuk perang. Lalu kenapa sekarang ada orang membayar zakat kepada guru mengaji dapat, anak pesantren dapat? Dari pendapat Imam Ar-Razi yang mengatakan subulullahi katsiratun. Jalan mengagungkan agama Allah itu banyak, bukan hanya perang. Guru mengaji, dia juga sedang berjihad. Anak pesantren, dia juga sedang berjihad. Itulah dalil kenapa mereka dapat. Ini saya jelaskan dua-dua nih, mana tahu nanti ada ustaz mengatakan enggak dapat. Oh, itu ternyata. Dapat. Oh, itu ternyata. Maka saya sampaikan dua-dua berita ini.
Orang yang masih muda, sehat, bisa bekerja, tapi dia malas. Sehingga hidupnya susah. Karena anaknya banyak. Bolehkah diberikan zakat? Fakir tak ada income sama sekali. Miskin ada income tapi tak cukup. Kira-kira bapak ini masuk ke mana ya? Miskin. Tidak dicari sebab kenapa dia miskin. Pokoknya tak cukup kebutuhan standar umum. Berapa standar umum di Kabupaten Kampar, di Kota Pekanbaru, di Kabupaten Siak, di Provinsi Riau? Berapa standar umum? Standar umum 1 bulan 2,5 juta. Nah, dia berapa dapatnya? Dia dapatnya 1 juta, masuk miskin. Tidak dicari sebabnya kenapa dia tak dapat begitu. Kasih dulu, habis itu baru dia dinasehati. Nah, ini kau dapat tahun ini ya. Tahun depan kami evaluasi. Kau kan masih muda, kau kan masih sehat. Nah, begitu caranya, bukan dihamuk dulu. Dikasih dulu. Nah, tahun depan baru. Masalahnya kita ini belum, ini udah dihamuk dulu. Ustaz, dulu saya pernah tidak bayar zakat padahal saya mampu. Apakah hitungan hutang? Zakat wajib 1 Islam, 2 barang itu, benda itu milkut tam, kepemilikannya penuh, bukan hutang. Siapa yang muslim punya harta milkut tam sampai nisab, sampai haul. Muslim kepemilikan hartanya milkut tam, bukan hutang, bukan kongsi. Dan dia sampai nisab, sampai haul, wajib bayar. Kalau tak dibayarnya, terhitung hutang. Berapa tahun? Ah, dia hitunglah kapan dia cukup syarat ini. Saya hitung-hitung, saya mulai muslim itu tahun 2000, Ustaz. Ya. Kapan barang itu milik kau? Dia baru milik saya penuh 2010. Ya. Sampai nisab kapan? Baru dia sampai nisab Pak Ustadz 2015. Sampai haul? Iya. Berarti dari 2015 ke 2025. 10 tahun. Hitung, bayar. Jangan sampai berhutang sama Allah Ta'ala. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik dan benar menurut agama? Itulah caranya. Kapan 4 syarat itu cukup pada diri? Ingat tahun. Agak-agak 2015. Sekarang 2025, 10 tahun. Bayar. 2015 berapa duitmu? 100 juta apa Ustaz? Muslim? Ya. Milkut tam 100 juta itu milik sendiri? Ya. Cukup nisab? Ya. Karena nisab 85 juta sudah nisab 85 gram. Cukup haul? Iya, sudah setahun. Berarti 2,5 juta. Bertambah tak duitnya sampai sekarang? Enggak, segitu aja. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Kali 10 tahun. 25 juta. Mesti saya bayar cash sekali? Enggak, tengok kebutuhan. Boleh kau cicil. Bayar. Kemana bayarkan? Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, atau Basnas Kota Pekanbaru, Masjid Ar-Rahman, atau Basnas Kabupaten Kampar di Bangkit. Apa hukum sholat sunat tasbih? Buka www.somatmoroko.blogspot. SOMADMOROCCO. Sholat sunat tasbih. Dah. Share ke grup. Share ke grup. Share ke grup. Nanti share ke kawan yang lain. Oke. Kita baca sama-sama. Salat sunat tasbih itu bid'ah. Salat sunat tasbih itu ini bab. Salat sunat tasbih. Coba tengok di ujung.
Albani mengatakan hadisnya sahih li ghairi. Albani mengatakan hadis tentang sholat sunat tasbih sahih li ghairi. Kenapa Ustaz pakai Albani? Ustaz kan alumni Al-Azhar. Di Al-Azhar kan tak pakai Albani. Paham? Paham tak paham? Di mana paham? Karena yang banyak menyalahkan sholat sunat tasbih ini anak keponakan Albani. Maka saya pakai Albani. Jelas? Ustaz kan alumni Azhar. Kenapa Ustaz pakai Albani? Kalau aku pakai ulama Azhar dia tak terima. Aku pakai induk ongkangnya. Apa hukum mikot di Bandara Jeddah? Ini Makkah. Yang datang dari arah Madinah berniatnya di tempat namanya Zulhulaifah. Apa namanya? Zulhulaifah. Sekarang namanya sudah berubah jadi Bir. Yang datang dari arah Yaman, tempat mikotnya Yalamlam. Di Bukit Yalamlam. Yang datang dari arah Najd itu Riyadh sekarang, nama mikotnya Qarnul Manazil. Yang datang dari arah Irak, tempat niatnya namanya Zatu Irqin. Ini Makkah, ini Yalamlam. Pas pesawat itu lewat di atas Yalamlam. Ladies and gentlemen, kepala budi stempel semen. All of our passengers, semua penumpang, silakan berniat. Labbaik Allahumma umrah. Barulah pesawat. Tak bisa kami begitu Pak Ustaz. Karena kalau pakai ihram kami dari Pekanbaru 9 jam baru lewat Yalamlam. Masuk anginnya seminggu. Jadi waktu lewat Yalamlam itu kami pakai celana. Di mana kau baru berniat? Waktu turun di King Abdul Aziz Airport. Boleh menurut pendapat kedua. Lengkap sama fatwa-fatwanya. Baca buku 66 tanya jawab umrah. 66 tanya jawab umrah. Pendapat kedua. Khawatir saya Pak Ustaz, jangan lewat Jeddah. Pergi umrah lewat Madinah. Saya setiap umrah lewat Madinah untuk keluar dari Jeddah. Kita berangkat mana Ustaz? Lewat Madinah. Nanti pesawat langsung ke Madinah. Di Madinah 3-4 hari, barulah kami melalui Jeddah. Itu untuk keluar dari Jeddah. Setiap negara ada juga berbeda-beda penetapan 1 Ramadan. Sehingga berbeda pula malam genap ganjil Lailatul Qadar. Ada juga waktu di Indonesia itu udah malam tapi ada negara lain masih siang. Pertanyaan, apakah malam Lailatul Qadar itu turun pada waktu yang sama di seluruh dunia? Kita hari ini sudah tak Lailatul Qadar lagi. Andai Lailatul Qadar tadi malam. Kita ini sekarang sudah tak Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini kan udah siang Pak Ustaz. Iya, mana ada Lailatul Qadar siang? Makkah sekarang jam berapa? Setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Berarti sekarang Makkah setengah 4. Setengah 5, setengah 6, setengah 3 sekarang. Setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Sekarang Makkah ini setengah 4. Andai tadi malam Lailatul Qadar, Makkah masih Lailatul Qadar. Sekarang kita tidak. Kenapa? Salamun hiya hatta. Makkah masih Lailatul Qadar. Kita sudah tidak. Waktu kita dengan Jepang 2 jam. Jadi waktu Jepang udah habis, kita masih Lailatul Qadar. Masih ada waktu 2 jam dari Jepang.
Ada terjawab tentang antara malam dan siang. Sekarang perbedaan satu di sini tanggal, satu di sini malam satu di sini malam 2. Datanglah sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, bertanya kepada seorang laki-laki yang membawa surat dari Madinah ke Damaskus. Bawa surat dari kota Madinah ke Damaskus. Habis surat itu diserahkannya, balik lagi ke Madinah. Ditanya, kalian waktu di Damaskus puasa hari apa? Kami puasa hari Jumat. Di Madinah hari Sabtu. Antara Madinah dengan Damaskus, saya tulis di Google berapa kilo Madinah Damaskus? 1000 sampai 1000 sekian kilometer. Antara Madinah dengan Damaskus terjadi perbedaan terbit bulan pada zaman sahabat. Nah, Madinah Damaskus 1200 km. Damaskus puasa, Madinah belum. Sudah terjadi pada masa Abdullah bin Abbas. Jadi tentang perbedaan penampakan anak bulan itu bukan baru-baru saja. Zaman sahabat Nabi itu sudah terjadi. Tentang riwayat dari Quraib namanya yang membawa surat Abdullah bin Abbas. Jadi kalau begitu Pak Ustadz macam mana? Ganjil di Damaskus, genap di sini. Genap di Damaskus, ganjil di sini. Malam Lailatul Qadarnya itu ganjil. Sama juga macam yang tadi. Lailatul Qadar di Makkah, di sini sudah siang. Sini tak Lailatul Qadar lagi. Lailatul Qadar di Damaskus, tidak Lailatul Qadar di Madinah. Sulitkah bagi Allah itu membuat Lailatul Qadar Damaskus tak Lailatul Qadar Madinah? Mana pula sulit? Bukan kita ketua panitianya. Apalah payahnya itu bagi Allah. Makkah Lailatul Qadar kita sudah siang. Oke, no problem. Andai perbedaan ganjil sama genap, Makkah Lailatul Qadar, kita tak Lailatul Qadar. Yang tidak pernah terjadi sama sekali di zaman Nabi dan di zaman sahabat adalah satu kota. Satu kota, yang satu malam pertama, yang satu malam kedua. Nah, itu yang tak benar-benar terjadi. Kalau masalah dua kota beda, tak masalah. Itu sama dengan satu kasur dua mimpi. Satu kota, yang satu mengatakan ini malam ke-1, yang satu mengatakan ini malam ke-2. Sulitkah bagi Allah untuk mengatakan mana Lailatul Qadar? Yang betul di antara mereka berdua itu pasti satu. Karena yang berdua ini sedang berijtihad. Ijtihad beliau mengatakan malam ini malam ke-1. Ijtihad beliau mengatakan malam ini malam yang ke-2. Antara mereka berdua ini ada yang benar satu-satu. Kapan baru ketahuan? Nanti dia. Salah satu di antara mereka berdua ini ada yang benar. Maka ketika Allah menurunkan di satu malam kota itu adalah malam ganjil. Lalu kemudian mereka berdua, yang satu meyakini malam ini malam genap, yang satu meyakini malam ini malam ganjil. Dan malam itu ternyata malam Lailatul Qadar. Kedua-duanya sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat sunat, berzikir sampai pagi sama-sama i'tikaf. Dapatkah mereka dua-dua Lailatul Qadar? Dapat. Rupanya ditanya malaikat, menurut kau malam ini ganjil atau genap? Menurut aku genap, kau tak dapat karena malam ini ganjil. Kau pikir malaikat itu anggota KPU? Jelas sama tak jelas? Bolehkah kita mengangkat tangan dan mengaminkan doa orang non-muslim? Dia berdoa itu ke siapa? Ke siapa dia meminta? Dia minta ke pokok kayu. Pokok kayu besar. Oh, pokok kayu. Mudahkanlah rezeki. Lalu ada kita di sebelah. Amin. Kan bongat. Man ra'a minkum mungkaran? Siapa di antara kamu menengok kemungkaran?
Falyughayyirhu biyadihi, sampaikan ke dia, jangan kau sembah pokok kayu. Pokok kayu ini makhluk, bukan diaminkan. Kalau sanggup kasih tahu dia, kalau tak sanggup wadzalika ad'aful iman. Tak berani dia. Bukan diaminkan pula. Amin. Yantuk kan kepala ibu. Bagaimana sikap kita kalau yang memimpin doanya mereka? Tak boleh doa bersama beda agama. Mungkar, batil. Apa acaranya, Pak? Siapa yang memimpin? Makanya sebelum datang itu tanya dulu baik-baik. Apa acara kita nanti? Ini doa lintas agama. Jangan datang. Ini doa lintas agama, Pak. Rame-rame berkumpul. Iya, siapa yang baca doa? Yang baca doa insya Allah Ustaz Somad. Ada tak? Saya berdoa. Nanti yang berdoa ini Ustaz Somad, tapi dia yang 5 menit pertama. Habis itu lanjut. Ada tak? Pas saya habis itu pulang lagi. Pada usia rentang 25-30 tahun, katanya usia penentu produktivitas dan rencana hidup ke depan. Sejalan itu juga orang tua semakin senja. Pada fase ini sebaiknya kita tetap di jalan kita atau habiskan waktu dengan orang tua. Yang mengatakan umur 25-30 itu siapa? Yang mematok 25 sampai 30 itu siapa? Atuk ini sukses setelah kumis dan jenggotnya berubah. Atuk. Nah, kalau kalian datang jumpa atuk nih, tuh standar sukses itu 25-30. Kalau tak kau ke dalam. Putih ubannya sama dianggutnya barulah dia sukses. Siapa yang mengatur kita sukses umur 25-30? Kita ini disuruh Allah hanya malu, berbuatlah kamu. Tak tengok. Fa iza faragta fansab. Kalau selesai dari satu aktivitas terus. Wa ila rabbika, kepada Tuhanmu kau berharap. Saya kuliah S1, tamat S1. Lanjut lagi S2, tamat S2. Pulang ke Pekanbaru bulan Agustus 2008. Balik ke Pekanbaru ini bulan Agustus 2008, bulan Ramadan. Lahir 1977, balik kemarin 2008. Umur berapa tuh? Umur 31. Makan saya masih ditanggung emak saya. Tak ada kerja saya. Ngajar saya dosen. Luar biasa. Kenapa disebut dosen luar biasa? Gajinya luar biasa. Sekali masuk 25.000. Kali 16 tatap muka juga. 25.000 kali 16, keluarnya 6 bulan sekali. Itu maka lambat saya begini. 400.000 6 bulan baru keluar. Duit emak itu juga lah emak. Umur 31. Lalu datang kalian mengatakan standar itu 30. Aku balik 31. Katanya usia penentu produktivitas, rencana hidup ke depannya. Aku sudah kurencanakan hidupku dengan baik. Berangkat aku ke Mesir. Belajar aku serius. Habis dari Mesir berangkat aku lagi ke Maroko. Serius lagi. Bukan aku main-main. Di Mesir 3 tahun 10 bulan selesai S1. Di Maroko 300 halaman tesis. Setahun 11 bulan putus. Tapi takdir belum berpihak ke saya. Lalu pulang saya umur 31. Masih minta makan sama emak. Lalu datang kalian mengatakan, Ustaz, produktivitas itu 30. Aku bukan main-main. Memang takdirku belum berkata begitu. Belum dibukakan Allah Ta'ala.
Jangan batas. Untuk motivasi kalimat ini baik, tapi untuk menjudge, menghukum orang, tak sama semua kehidupan orang. Ada orang baru dibukakan rezeki itu umur 30, 40, 50. Saya setelah umur sekian-sekian baru dibukakan Allah. Baru saya berpikir, baru saya lurus berpikir. Bayangkan kalau saya kaya raya pakai mobil sport umur 30. Apa tak susun pos 01, 02, 03, 04. Allah punya rencana. Tapi kita jangan gara-gara ini pula kalian santai-santai. Jadi kalau ada orang mengatakan 30 sudah sukses, itu kalimat motivasi yang dipakai untuk menjudge orang, menjatuhkan orang, menghilangkan semangat orang. Semangat terus, nanti belajar terus. Pada fase ini sebaiknya kita tetap di jalan kita atau habiskan waktu dengan orang tua. Pokoknya asal sudah bisa hidup mandiri, jangan gantungkan hidup dengan orang tua. Berusahalah. Kenapa orang paling banyak sukses? Sudah kalian tengok hasil survei terakhir. Tulis di situ, suku terbanyak sarjana. Suku terbanyak sarjana. Enter. Habis enter tengok 10 suku terbanyak pencetak sarjana di Indonesia. 1, Batak. 2, Minangkabau. Kenapa Minangkabau paling banyak sarjana? Sebab dia begitu dia akil balik, tak ada kamar di rumahnya. Dia tidur di surau. Makanya orang Minangkabau 2, pandai bersilat dan pandai mengaji. Karena dia tinggal di surau. Habis itu dia langkahkan kaki bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Oh, tak kemana? Sampai ke Chicago. Rupanya Caniago orang Mumbai. Habis itu Bali, habis itu Bugis, habis itu Betawi, habis itu Melayu, habis itu Banjar, Jawa, Sunda, Madura. 6,5%. Semakin sulit hidup, semakin kuat tekanan, semakin tinggi lompatan. Macam teori PER. PER itu semakin ditekan, tekan. 2 gendang. Kalau tak langsung mati ke bawah, melanjutkan. Saya berangkat ke Mesir 98. Dari 98 sudah tak pernah minta duit lagi. Dari 98 itu saya udah makan beasiswa. Tak pernah minta seperak. Buka dompet ada $400. $300 untuk beli visa. Visa Saudi Arabia itu untuk haji $300. Cukup, bayar $300. $100 untuk tiket kapal laut PP dari terusan Suez ke Jeddah 3 hari 3 malam, balik lagi $100. Habis sampai ke Mekah tak ada duit. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tinggal di hotel mana? Gantungkan tas tu ke toilet Masjidil Haram. Tidak hilang. Tak ada isinya. Hilang pakaian. Setiap saya pergi umrah, bulan Februari, bulan Oktober, tegaklah saya di tempat saya menggantungkan tas itu dulu di dinding toilet. Saya pandanglah hotel yang tinggi. Mana terpikir awak dulu akan tidur di situ? Bukan karena orang tua saya susah miskin, ada sebatang 2 batang sawitnya. Kalau saya minta kirim tak duit ada. Sampai ditanya emak saya, aku tak pernah mengirim kau duit. Nanti kalau ditanya Allah Ta'ala aku di akhirat tak pernah ngasih makan kau, macam mana? Aku ingin mengirim kau sekali pun jadilah. Kebetulan ada orang kampung mau haji, kirim ke dia 100.000. Dikirim mak inilah 100.000 selembar. Supaya nanti di akhirat ditanya Allah, pernah kau ngirim anak kau? Pernah sekali.
kirimkannya lah ke orang. Namun meminta ke orang pun. Tapi Ustaz waktu balik itu minta makan. Gaji 6 bulan baru cair. Ya tak ada. Bukan saya minta duit dia, saya ikut makan sama dia. Habis dapat dia duit sawit, dan dia makan. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Siapa yang sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, antara Isya dan subuh ini diisinya dengan qiyam, tarawih, witir, istirahat, tadarus, istirahat sejenak, bangun dia malam, sholat sunat, zikir, baca Quran, subuh berjamaah, maka dia dapat Lailatul Qadar. Begitu kata ulama. Sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, antara Isya dan subuh diisi dengan qiyam, maka dia dapat Lailatul Qadar. Jangan antum bayangkan Lailatul Qadar itu, antum pas keluar rumah, antum tengok pohon kelapa bertumbangan semua. Inilah Lailatul Qadar. Tidak begitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kita pun tak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Dan seandainya saya dikasih pilihan, Abdul Somad, kau mau pilih antara dua, ku kasih tahu kau sudah dapat atau kau tak tahu. Ku bilang aku pilih aku tak tahu. Karena kalau dikasih tahu dapat, nanti jadi saya tukang cerita. Saya kemarin baguslah tak tahu. Antum disuruh pilih antara dua. Mau datang dikasih tahu antum wali atau antum tak tahu? Kalau saya bagus tak tahu. Karena kalau tahu datang malaikat ngasih tahu. Kau wali. Oh, sikit-sikit aja. Kalau ada jamaah lambat sikit nyalami tak cinta. Tak tahu kau wali. Kita mendekat dengan Allah ini dengan dua. Yang pertama khauf, yang kedua raja. Khauf takut. Takut tak dapat Lailatul Qadar, takut tak dapat doa makbul, takut tak dapat taubat nasuha, takut tak dapat haji mabrur. Yang kedua roja, senantiasa berharap. Kalau udah dapat, mana ada harap lagi? Biarlah kita tak tahu. Daripada tahu, sesudah itu kita tak berharap. Bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Tandanya umum semua. Malam itu tenang. 30 malam ini tenang aja rasanya. Malam itu sejuk. Sejuk di malam musim hujan. Malam itu matahari redup. Redup. Apalagi pas musim Ramadan asap. Redup terus depannya. Tapi tanda-tanda yang pasti adalah ada perubahan. Tengok diri kita. Dulu pelit, sekarang baik. Dulu kasar, sekarang baik. Dulu malas sembahyang, sekarang. Dulu malas. Kalau ada perubahan itu dalam diri, kemungkinan ada dapat. Tapi merasa dapat, jangan. Nanti kita jadi orang ujuk, jadi orang sumpah. Biarlah merasa tak dapat. Orang yang beramal karena merasa banyak dosa, satu. Orang beramal karena sudah merasa penghuni surga. Mana yang lebih baik? Orang beramal karena banyak dosa lebih dipandang Allah daripada orang yang beramal karena penghuni surga. Tapi jangan gara-gara ini lalu kalian minum khamar, pacaran, bawa cewek. Pas ditanya, kok kenapa pacaran terus? Orang yang merasa diri berdosa itu lebih dipandang Allah daripada mereka yang berzikir. Ayo kita jalan yang Ana ingin didoakan sama Ustaz agar ana bisa menjadi dai seperti Ustaz. Kalau antum menjadi dai seperti saya, antum tidak akan bisa keluar negeri. Karena nama antum masuk dalam blacklist teroris internasional. Jangan kalian berdoa ingin jadi seperti saya. Saya masuk ke Timur Leste. Turun di Timur Leste itu. Sampai di situ.
tas cek paspor. Mohon maaf Bapak tidak boleh masuk ke Indonesia. Kenapa aku tak boleh, Pak? 1 jam lalu kami dapat fax, katanya Bapak teroris. Jadi gimana? Jadi Bapak mesti pulang ke Jakarta. Pesawat yang mana? Pesawatnya itu. Naik saya lagi pesawat itu, duduk saya. Tak lama datang pramugari. Mohon maaf Bapak, pesawat ini akan terbang ke Jakarta dan ada presiden. Terus presiden tidak mau satu pesawat dengan teroris. Jadi kalau gitu gimana? Bapak turun dulu, tunggu pesawat itu. Antum mau jadi macam saya? Berangkat lagi saya ke Swiss. Turun di Swiss. Mau masuk ke Amsterdam. Sampai di Swiss 2 tim ini masuk. Pas giliran saya, tengoknya cancel. Why? Kenapa kalian cancel? Katanya kamu pernah diusir dari Amsterdam. This my first visit. Ini kunjungan saya yang pertama. Dikeluarkannya print. Ini gambar kamu pernah diusir dari Amsterdam. Ini dikirim dari Jakarta. Balik lagi ditahan setengah hari di airport. Dikirim lagi naik pesawat ke Bangkok. Dipenjara di bawah tanah di Bangkok. Masih mau macam saya? Ngapain? Tak ada untungnya. Bagus kalian jadi ustadz yang biasa-biasa aja. Jangan luar biasa macam saya. Ini berat, biar aku aja. Gak sanggup kalian. Susah. Mak saya dulu aku tak mau kau jadi ustaz, tukang ceramah. Aku mau kau hafal Quran, jadi imam, jadi qari, mengajar. Itu maka saya buat pondok tahfiz. Untuk laki-laki Nurul Azhar, untuk perempuan Az-Zahra. Keponakan saya bilang, kau hafal Quran, jadi imam, jadi guru mengaji, jadi khatib, mengajar, punya pondok. Jangan macam-macam. Berhenti berdoa jadi ustaz Agus. Apa untungnya? Jalan-jalan ke mall susah diikuti orang. Makan di restoran payah. Tak ada untung. Dekat sama pejabat itu pula kena disposisi, kena mutasi. Sebenarnya saya mau dekat sama Ustaz, tapi takut saya Pak Ustaz, mau maaf ya Pak Ustaz ya, macam najis mughalazah. Jelas? Ala hadhihi niyyah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka 'afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah segala silap salah. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikanlah kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin, berikan kami rezeki, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Waftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami untuk beramal dengan amal yang kau cintai. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan taufikmu dalam hati kami bagi kami beramal dengan amal yang kau ridhai. Waj'alna barran bi abaina wa ummatina, jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Berikanlah kami mendapatkan keberkahan Ramadan. Allahumma rzuqna lailatal qadri, berikan kami rezeki mendapatkan lailatul qadar. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Waqtim bisolihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat makin alaiha nahya wa alaiha namutu wa minha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu